Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 158 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama Gen. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Tulislah urutan takson dari yang tertinggi sampai tingkat terendah. Bagian soal pembuka ini termasuk soal yang mudah karena rumusan masalah yang ditanyakan sudah sangat jelas. Menanyakan tentang bagaimana urutan takson dari yang tertinggi ke terendah. Yang mana pembahasan mengenai urutan takson dapat kita temukan langsung di halaman 146. Dan berikut ini adalah jawaban dari soal nomor 1 ini Gen, yang ada di halaman 146 buku pegangan IPA kalian. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah, yaitu adalah kingdom, yang berkaitan dengan kerajaan atau regnum, dunia, kemudian phylum, ada divisi, ada kelas, ada bangsa, ada family, marga, dan kemudian ada spesies. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 2. Jelaskan karakteristik khas dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Again, kata kunci yang perlu kita perhatikan di soal kali ini adalah karakteristik atau ciri khas dari masing-masing kingdom pada klasifikasi 5 kingdom. Nah, karena ada 5 ya, ada 5 kerajaan. Jadi pembahasan ini dapat kita temukan mulai dari halaman 149 sampai 157. Ingat ya Gen, di sini yang diminta hanya karakteristik khas yang dimiliki setiap kingdom, sehingga Gen Sukses tidak menuliskan karakteristik umum yang ada banyak pada setiap kingdomnya. Nah, jadi berikut ini adalah ciri atau karakteristik khas kelima kelompok makhluk hidup tersebut. Nah, yang pertama adalah Monera. Monera ini ciri khasnya adalah uniselular dan prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Kemudian untuk kingdom Protista itu adalah uniselular dan juga ada yang multiselular. Kemudian eukariot yaitu memiliki membran inti, autotrop dan heterotrop. Tidak ada jaringan yang terdiferensiasi. Nah, autotrop itu istilah mudahnya adalah dapat membuat makanan sendiri atau dapat menyusun makanan sendiri atau dapat mensintesis makanan sendiri. Sedangkan heterotrop itu tidak bisa ya. Artinya hidupnya bisa saja parasit ke makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian fungi ini atau kelompok yang umumnya bisa diisi oleh jamur-jamuran, itu sifat khasnya itu uniseluler dan ada juga multiseluler. Kemudian juga eukariot sudah memiliki membran inti, sifatnya heterotrop, kemudian selnya berupa hifa dan memiliki dinding sel. Kemudian ada plante yaitu dunia tumbuhan, itu sifatnya ada multiseluler, eukariot memiliki membran inti, sudah autotrop, dapat mensintesis makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, kemudian memiliki dinding sel dan tidak dapat bergerak secara aktif. Ini untuk plante, dunia tumbuhan. Dan terakhir ada dunia hewan atau animalia. Sifat khasnya adalah multiseluler, eukariot memiliki membran inti, heterotrop yaitu mencari makanannya ya dengan cara memangsa dan lain sebagainya. Dan tentu hewan unik dapat bergerak secara aktif. Ini jawaban untuk soal nomor 2 kita Gen. Lanjut ke soal nomor 3 berikut. Seorang siswa mengamati spesimen tumbuhan dari halaman sekolah. Karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut adalah memiliki bunga dan memiliki tulang daun yang sejajar. Bagaimanakah karakteristik lain yang dimiliki tumbuhan tersebut? Nah, jelaskan alur alasannya kenapa tumbuhan tersebut dimasukkan kelompok ini. Oke, bagian soal nomor 3 ini berkaitan dengan materi klasifikasi kingdom plante berdasarkan karakteristiknya. Pembahasannya dapat kalian temukan di halaman 156. Dan berikut ini adalah pembahasan untuk jawaban dari soal nomor 3 ini Gen. Oke, spesimen tumbuhan diidentifikasi termasuk tumbuhan
monokotil dengan alasan sebagai berikut. Spesimen tumbuhan yang diamati oleh siswa tersebut termasuk ke dalam kelompok Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup karena adanya struktur berupa bunga. Kelompok Angiospermae atau tumbuhan berbunga terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, karena spesimen tumbuhan yang diamati memiliki karakteristik tulang daun yang sejajar, maka tumbuhan tersebut termasuk kelompok tumbuhan monokotil. Nah, adapun ciri yang dimiliki tumbuhan monokotil selain tulang daun yang sejajar adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki biji tunggal atau berkeping satu, memiliki akar yang berserabut, tidak membelah saat berkecambah, kemudian memiliki batang yang tidak bercabang dan beruas-ruas, contohnya bambu, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian ujung batang dilindungi oleh koleptil, tidak mempunyai kambium pada batang maupun akarnya. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari yang berjumlah 3 buah atau kelipatannya. Untuk jawaban soal nomor 3 kita, Gen. Kita masuk pada soal nomor 4 atau soal terakhir di sesi tugas kali ini. Perhatikan keterangan dan anak soal berikut ini. Meskipun banyak organisme yang sudah diidentifikasi, para ilmuwan percaya bahwa masih banyak organisme yang belum teridentifikasi di dunia ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisme yang sudah diidentifikasi dan perkiraan organisme yang belum diidentifikasi. Nah, pada tabel 5.5 ini ada perbandingan jumlah spesiesnya yang sesuai keterangan. Nah, pada soal ini ada dua anak soal, yaitu pada poin A, kingdom manakah yang memiliki persentase jumlah spesies yang telah diidentifikasi paling kecil, dan jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Pada soal anak poin B, bandingkan persentase organisme yang teridentifikasi pada kingdom Plantae dan Animalia, kemudian jelaskan alasannya mengapa itu terjadi. Again, ini termasuk soal analisis data yang berkaitan dengan pengelompokan keanekaragaman makhluk hidup. Jadi langsung kita jawab saja soal yang ada ini berdasarkan data pada tabel yang telah disajikan ini, Gen. Untuk jawaban soal pertama, kingdom yang memiliki persentase jumlah spesies yang telah teridentifikasi paling kecil adalah kingdom Monera, atau istilahnya diisi oleh kelompok bakteri-bakterian. Nah, alasannya adalah karena Monera bersifat kosmopolit, yaitu dapat hidup di berbagai tempat di dunia, bahkan tempat yang belum dapat ilmuwan teliti atau belum dapat ilmuwan kunjungi pun. Untuk mengidentifikasinya adanya keberadaan dari macam Monera ini, sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Nah, selain itu, Monera bersifat mikroskopis, sehingga semakin menyulitkan manusia untuk mengidentifikasi jenis-jenis Monera ini, dan juga karena keterbatasan alat atau teknologi canggih, menyebabkan beberapa spesies Monera bisa jadi tidak dapat teridentifikasi secara baik untuk saat ini. Lanjut untuk jawaban anak soal 4 ini, Gen. Dari kedua kingdom ini dapat dilihat bahwa kingdom Plantae sebagian besar lebih banyak yang sudah teridentifikasi dibandingkan kingdom Animalia. Alasannya adalah dari segi jumlah anggota kingdom Animalia memiliki spesies yang lebih banyak dibandingkan kingdom Plantae, sehingga persentase yang belum teridentifikasi ini lebih besar. Nah, kemudian ciri-ciri tubuh kingdom Animalia lebih kompleks dan bervariasi, bahkan banyak diantaranya yang juga sifatnya mikroskopis dibandingkan ciri-ciri tubuh tumbuhan yang mudah teridentifikasi atau mudah diamati. Selain itu, karena hewan ini mudah punah karena perubahan lingkungan sehingga menyulitkan diidentifikasi. Terakhir, Plantae mudah diamati karena umumnya selalu berada di daerah yang ada cahaya matahari, sehingga manusia mudah menemukannya. Ini jawaban untuk soal anak kedua dari soal nomor 4 kita, Gen. Jika ada yang kurang, kalian dapat tambahkan sendiri. Nah, Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada sesi tugas mari uji kemampuan kalian pada halaman 158 di buku IPA pegangan kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.